warahmatullahi Dan wabarakatuh. Bapak Ibu, insya Allah pada malam hari ini dan selanjutnya kita akan belajar taksin dengan Ustadz Rada. Jadi nanti setelah kita mengaji ini, kita isi lagi dengan taksin. Tidak ada variasinya. Pada Ustadz Rada kami persilakan. Bismillah, sebelum berlanjut dalam pembelajaran nanti perlu saya tekankan dari awal apa-apa saja atau apa yang sedang kita pelajari dalam istilah tahsin. Yang setahu atau sepengetahuan saya terkait belajar tahsin ini sebetulnya adalah bagaimana kita membaca Al-Quranul Karim dengan tepat secara makhraj, secara tajwid, seperti itu. Dan kemudian ketika disandungkan dengan irama itu lebih sempurna. Tetapi seperti yang biasanya diajarkan guru kita, Ibn, itu kalau bisa dipahami bukan belajar tahsin, tapi belajar tilawah atau belajar nahwu, irama-irama, mengikuti irama yang disampaikan atau dibacakan di depan. Tapi yang namanya tahsin, saya pernah belajar tahsin bersama guru saya, ada masih sekarang di Steba, itu lebih cenderung memfokuskan ketika baca Al-Quran tepat secara makhraj dan tajwid, konsisten terhadap panjang pendeknya. Ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu harus tepat bacaan millahnya, kemudian perbedaan ha dengan ha besarnya, itu yang disebut sebagai tahsin. Jadi untuk pelajaran yang saya sampaikan nanti itu lebih diberatkan nanti di bidang seperti itu, memfokuskan bagaimana Bapak Ibu semuanya sebagaimana kemampuan saya dalam membaca atau menempatkan makhrajul huruf. Tidak kemungkinan saya juga masih belajar dalam masalah hal ini. Kalau dibilang di atas langit masih ada langit, seperti itu. Jadi saya sebagai guru atau komando bukan berarti sudah betul bacaannya, tidak. Tapi ketika disampaikan bacaan saya, diperdengarkan kepada orang-orang, kepada yang lebih profesional, mungkin bisa saja lebih banyak salahnya, bahkan masih banyak yang harus diperbaiki. Tetapi itulah, kita sama-sama belajar bagaimana membaca Al-Quran dengan tepat dan baik, sekaligus menghayati ketika membacanya. Itu sebagai awalan yang perlu kita tekankan. Nanti ketika dalam pelajaran tahsin, saya harap tidak ada kata menyerah, atau artinya ketika guru menyalahkan jangan sakit hati. Saya pernah belajar baca a'udzubillah saja, itu baru a'udzubillah salah, itu sudah banyak terasa sakit hati dalam diri saya, karena baru mengucapkan tahsin a'udzubillah itu udah berapa, bahkan 1 minggu hanya belajar pengucapan a'udzubillah. Jadi perlu saya tekankan dalam belajar tahsin penuh harus ada kesabaran, kemudian semangat untuk memperbaiki bacaan-bacaan kita. Melihat dari yang belakang, penampilan-penampilan ketika khatam Quran, masih ada beberapa bacaan-bacaan dari Bapak Ibu yang menurut saya pribadi, yang saya ketahui sepengetahuan ilmu saya, mungkin butuh bimbingan lebih lanjut untuk bisa memperbaikinya. Meskipun di samping itu juga masih atau sudah ada yang baik bacaannya. Mungkin itu sebagai awalan, atau boleh langsung kita mulai? Gimana Bu? Atau ada tanggapan, ada saran dari Bapak Ibu terkait istilahnya penekanan materi yang akan saya sampaikan nanti, atau pembelajaran yang akan saya sampaikan. Dipersilakan kepada Bapak Ibu kalau ada pertanyaan yang perlu dipertanyakan terkait nanti proses pembelajaran. Ya, kalau tidak ada Pak ya, langsung belajar. Mungkin untuk tepatnya kita belajar terlebih dahulu di surah Al-Fatihah. Bagaimana pengucapan pembacaan a'udzubillah sampai dengan walam dalil. Kalau bisa nanti praktek langsung di per orang dikasih ya. Al-Fatihah ya. Boleh. A'udzubillah. Ya.
Itu dah jemaah nih, kalau awak dulu itu Pak pengajarannya. Coba baca katanya, baru dikoreksi mana yang betul nanti ya. Nanti bergelar satu persatu, lebih kurang nanti 2 menit 3 menit satu per orang. Nah, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yang perlu diperhatikan dalam pengucapan a'udzu billah itu biasakan bibir atau mulut ketika mengucapkan huruf atau harokat-harokat berharokat dhammah itu monyong. Jadi standar kebetulan pengucapan itu tergantung monyong kita mengucapkan perharokat a, i, u. Jadi pengucapan a'udzu billahnya a'udzu. Ditempatkan setiap huruf dhammah itu monyong kan. Tapi jangan a'udzu billah biasa aja, tidak. Tapi harus dimonyongkan ketika bertemu huruf dhammah. Begitu seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dapat antara huruf a dimonyongkan a. Salah. Coba di atas, di atasnya. Dia sampai juga Iya. Oke, kita tidak. Ya, pengucapan setiap harokat dalam membaca Al-Quran itu paling prinsip, paling dasar harus diperhatikan. Kalau harokat A menganga A, kemudian harokat U monyong U, A I U, A I U, itu standar pengucapan makhrajul huruf. Ketika bertemu huruf, contoh huruf apa ya? Contohnya huruf ba, bi, bu, monyong ba, bi, bu. Kalau diaplikasikan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Seperti itu. Nah, coba A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rajim. Senyum jim karena harokat kasroh jim. Usahakan kalau pengucapan huruf jim itu mengalir. Kalau bahasa istilah belajar tas ini saya lupa, tapi bisa saya cek kitabnya ada. Mengalirkan, contohnya sha, shi, shu, sha, shi, shu. Bibir yang ini tidak bergerak, bibir atas tidak bergerak, tapi yang cuma di bawah saja. Awak dulu pas belajar itu kesalahannya, monyong keduanya. Pengucapan syahdu sha, monyong keduanya, tetapi yang bergerak cuma yang di bawah, bibir yang bawah. Sha, shi, shu, sha, shi, shu. A'udzu billahi minasy, ini diam, tapi yang di bawahnya yang bergerak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Pembacaan huruf syanya agak banyak. Himinas dibaca Pak dulu. Tapi himinas nas bukan
pada awal-awalnya mulai-mulai itu agak susah, harus dibiasakan. Apalagi nanti bertemu huruf do, itu saya juga susah pengucapan yang tepat, karena di antara huruf pengucapan makhrijul huruf di huruf hijaiyah yang paling susah adalah huruf do. Itu paling susah sekali dalam belajar qiraah. Do itu susah, perlu pembiasaan dan konsisten dalam ucapannya. Lanjut, bisa lanjut apa? Iya. Bergiliran ulang. Jadi supaya merasakan nanti gimana pengucapannya. Alhamdulillah. Saya belajar dulu Pak, tahsin itu alhamdulillah itu mungkin sampai sebulan. Alhamdulillah. Susah sekali, serius Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba sekali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tapi yang syahnya masih ininya bergetar. Ingat pengucapan huruf la, bedakan antara huruf la dengan z, zal dengan z. Itu banyak sekali ibu-ibu ketika khatam kemarin pembacaannya agak sama dengan antara huruf la dengan z. Kalau huruf la, zal, z, bukan za ya, itu di ujung lidah di ujung sen di bawah la, Zahiruban gitu pengucapan huruf la. Tapi kalau huruf z dia lebih jelas, zazizubaz gitu. Bedakan, jadi kalau di a'udzubillah itu huruf z atau huruf la? La di ujung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bisa. Pertahan, ya. Lumayan. Coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wah, hilang tadi itu. Udah. Ulang tadi. A itu menang, A itu mengarah A, kemudian masuk huruf ain di dalam. Au. Jangan udah huruf alif itu udah masuk pada huruf ain, tidak. Ada orang bacanya salah. Tapi A-nya biasa, kemudian ainnya masuk ke dalam perkataan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huruf ainnya masih terdengar pengucapan huruf alif. Kemudian huruf syanya masih kurang mengalir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Minasy syaitonir rajim. Ya, dari awal. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Huruf syanya ya, bukan sin. Sya. Dia kan ada 3 jenis Pak. Kalau yang pengucapan sa saja. Yang pertama alif ba ta.
Ta yang titik 3 yang tidak ada gelombang, kemudian yang tidak ada titik yang bergelombang, kemudian ada gelombang, kemudian ada titik 3. Pengucapan perbedaannya di mana? Kalau huruf ta yang titik 3 saja itu di ujung lidah. Ta, tatisu, ujung lidah sama yang tadi, ram tadi. Memang ada beberapa huruf-huruf itu makhrajnya tempat pengeluarannya sama, tapi secara sifat pengucapannya berbeda. Tempat pengucapannya sama, tapi secara pembacanya berbeda. Ta, ti, su. Kemudian yang biasa tidak ada titik 3, sa, si, su biasa. Kemudian yang ada titik 3 dengan bergelombang, sya, agak berdetis, sya, shi, shu. Contohnya kemarin di apa? Pas Adam bacaan kelompok 5 kalau nggak salah. Di apa nih? Di tadi, yang itu biasanya kebanyakan itu masih baca bisa gitu, salah. Tapi seharusnya ditani bi. Kalau apa Acik kemarin ya, apa kemarin Pak? Yang agak susah itu kemarin sama nih gitu ya, yang itu. Ya, itu sama ucapannya dengan ta. Bi tamari bukan samari gitu. Coba pengucapan a'udzubillah di situ sya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Lolos. Bukan ibu dah dapat lah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Secara makhraj udah lumayan. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah konsistenan panjang pendeknya. Di umum dari kurang panjang. Perlu dibedakan antara tidak panjang dengan yang panjang. Itu apa? Di umum itu tajuknya apa? Itu kenapa panjang? Kenapa bisa panjang? Itu ada alasannya. Yang dipelajari kemarin sama Pak Ibin yang dari isi lagu-lagu itu, yang asli itu ada wamati sebelumnya berangkat doa itu asli. Ulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masnya masih tegak. Bibi serpatin. Bibir bawah yang bagian kalau ini misalkan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mulai baru. Coba lah Pak, apa beraja ya Pak? Apa beraja gitu kan? Dia pandai. Ya, langsung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ada yang bisa nilai? Ada yang bisa koreksi? Kurang banyak tadi. Kurang banyak. A'udzu billahi minasy syaithanir. Ya memang pengucapan belajar tahsin memang harus itu. Ininya kata guru awak dulu Pak. Orang yang tepat baca Al-Qurannya itu lihat dari berdasarkan mulutnya. Kalau yang gitu-gitu itu memang dia berusaha untuk menempatkan makhrajnya. Makanya kalau orang yang tepat baca makhrajnya itu mulutnya gini-gini. Itu kan. Tapi kalau mulutnya diam saja,
itu masih istilahnya belum tepat. A'udzu billahi minasy A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Berangsur A'udzu billahi minasyaitonir tetap diam. Syaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Syanya mesti kedua bibir menyong. Yang di bawah saja. Kalau yang ini, yang di atas diam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Betul. Kemudian muncul lagi masalah pembacaan rohnya tidak terdengar secara tasbih. Iya kan? Ini harus ada tes. Coba sekali lagi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Permulaan. Yang pertama dikoreksi huruf ainnya masih terdengar seperti huruf alif. Kemudian syahnya juga masih kurang mendekis. Ya gigi satu maksudnya. Gigi tiga langsung. Awak tidak bisa apa kalau kita hilang saja. Memang karakter seluruh orang itu berbeda-beda kan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ada yang bisa baca? Kemudian huruf syahnya juga konyol. Minas, salah. Jangan minas. Minas seperti yang tadi. Ini dia. Minas, bukan minas, salah. Cara untuk membiasakan itu, ambil hurufnya. Sya, shi, ju, itu cara membiasakannya. Kalau juga kalau kesusahan mengucapkan huruf yang lainnya atau to, itu ambil huruf satunya to, itu atau itu gitu. Jadi seterusnya. Pembiasaan untuk mengucapkannya. Kalau sekali lagi Pak, apa itu? أعوذ
besok lah. Ya besok lah sambung Insyaallah. Banyak jahe tu jahe. Ha? Jahe. Iya. Jaya nak pakai Perlu batik. saya tekankan Bapak Ibu dalam belajar ini, Kopi susu kalau jahe. banyak salah zaman sakit memang awal dulu seperti itu sampai sakit hati dengan guru karena banyak sekali disalahkan, jengkel terhadap guru. Ya memang belajar hal tahsin ini perlu kesabaran dan konsisten dalam belajarnya sehingga mendapatkan hasil yang memuaskan. Karena dah masuk waktu, kita cukupkan demikian belajarnya. Insyaallah kita sambung di hari-hari berikutnya. Sekian atas segala perhatian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.